Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam kehidupan persiaran kita di dunia ini, hendaklah Anda, saya, serta kita semua mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, melaksanakan apa yang kita imani di dalam kehidupan nyata. Karena waktu terus berjalan dan akan sia-sia serta kehilangan maknanya jika kita selalu membuang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan sesuatu yang berbuah berkat bagi banyak orang. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat rahmat yang begitu istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio imammu mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya Engkau memperbaharui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya kami selalu diikut sertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebagai orang beriman, hendaknya kita menetapkan di dalam hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan setiap saat. Karena hanya dengan menjadikan Allah sebagai andalan hidup kita, memberikan kedamaian yang sejati, memberikan kemampuan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk menjadi pribadi yang tidak mudah sakit hati. Sebagaimana dikatakan oleh pengkhotbah dalam bacaan pertama pada hari ini, segala sesuatu itu ada waktunya, baik waktu yang berupa kebaikan maupun waktu yang penuh dengan tantangan persoalan. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Namun seringkali karena ego, ambisi, dan juga keinginan tak teratur kita, membuat kita tidak mampu melihat apa yang sebetulnya Tuhan rencanakan atas hidup Anda, saya, serta kita semua. Waktu terus berputar dan berjalan, dan hari demi hari terus berganti. Hari baru menandakan lembaran kehidupan yang baru pun terbuka untuk kita isi. Tetapi semuanya akan tetap menjadi kosong, tidak ada catatan-catatan prestasi ataupun perbuatan-perbuatan kebaikan ketika kita selalu lari dari persoalan hidup, selalu lari dari konflik, selalu lari dari perbedaan ataupun kritik yang diberikan oleh sesama kita. Dan seringkali kita membiarkan diri kita untuk disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita seringkali meletakkan sesama kita yang mungkin pernah menolong atau selalu menolong sebagai andalan hidup kita. Pengkhotbah pada hari ini mengajak Anda, saya, serta kita semua jangan membuang waktu dengan sia-sia hanya karena mengandalkan sesama kita. Meskipun dia adalah orang yang paling kita cintai, orang yang menemani hidup kita, orang yang ada satu komunitas dengan kita. Tetapi hendaknya kita melihat Tuhan yang hadir, agar kita tidak merasa dicakiti atau dikecewakan atau dikhianati oleh orang-orang yang memang paling kita cintai di dalam hidup kita. Jika andalan kita bukan sesama kita, tetapi Tuhan di dalam hidup kita. Lantas
Betullah yang dipertanyakan oleh Tuhan kepada Anda, saya, serta kita semua pada hari ini. Sebagaimana pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Yesus sebagaimana dikisahkan di dalam Injil suci menurut Lukas. Siapakah aku ini menurut kalian? Yesus mempertanyakan, kira-kira Yesus bagi Anda, bagi saya, atau bagi kita siapa? Dia Al-Masih? Dia sebagai sahabat? Atau dia hanya manusia biasa? Maka belajarlah untuk membangun relasi yang mendalam sebagaimana seorang imam yang kita peringatannya pada hari ini, Pader Pio. Tidak perlu kita harus menerima stigma, tetapi lihatlah, ia senantiasa memperhatikan orang-orang yang miskin semampu dan sebisa dia, karena dia dapat berbagi dan mampu melayani. Ia memberikan telinganya untuk mendengarkan pengakuan dari setiap orang yang ingin mengaku dosa, bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Maka jika kita senantiasa menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah sakit hati. Jika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita akan mampu menemukan sesuatu yang indah, sebagaimana Tuhan selalu merencanakan membuat segala sesuatunya indah dan tepat pada waktunya. Jangan sampai kita membuang waktu kita dengan percuma dan sia-sia hanya karena tidak sesuai dengan pikiran kita, hanya karena kita selalu mengeluh tetapi tidak memberikan solusi yang berguna untuk perubahan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang beriman, berbahagialah dan bersyukurlah jika kita tekun di dalam pelayanan dan juga di dalam tugas serta tanggung jawab kita. Bukan karena kita takut kepada sesama kita atau orang yang paling kita cintai, tetapi karena Tuhan yang sungguh hadir nyata melalui sesama kita, melalui peristiwa hidup yang kita alami, sehingga kita semua menjadi pribadi yang tidak mudah terluka ataupun sakit hati karena dikhianati oleh sesama manusia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.